Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di malam hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang udah subscribe di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak teman-teman untuk ngobrol seputaran peta perpolitikan di Indonesia ya, menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, akhir-akhir ini seringkali kita mungkin melihat di media sosial ataupun di stasiun televisi gitu kan, banyaknya survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang pada umumnya ini teman-teman, saat ini kan lembaga survei ini yang disurvei oleh mereka elektabilitas daripada calon-calon yang akan maju di Pilpres 2024 nanti ya teman-teman. Nah, yang selalu memposisikan di sini antara Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto tuh posisinya bergantian di posisi 1 atau 2, dan Anies Baswedan tampaknya posisinya selalu diposisikan perolehan suara di survei elektabilitas diposisikan nomor 3 teman-teman. Nah, terlepas dari survei ini, keakuratan survei itu kan, sepertinya hasil tersebut juga sempat merupakan suatu serangan ya, sea war gitu kan, perang urat saraf yang tampaknya juga ya lama-kelamaan juga bisa mengena ke para pendukung Anies Baswedan. Seperti yang kita tahu, saya tadi beberapa saat melihat bahwasanya salah satu tokoh dari Partai Demokrat meminta Anies Baswedan untuk kemudian cepat mengumumkan ya cawapres pasangan beliau gitu kan, karena memang sepertinya tokoh tersebut khawatir dengan penurunan terus-menerus elektabilitas Anies Baswedan. Kalau saya sendiri sih sepertinya berpikir lain ya teman-teman. Saya nggak begitu 100% berpegang pada survei-survei yang dilakukan lembaga-lembaga survei ini sendiri, karena memang yang saya temui itu kalau saya keliling-keliling gitu, saya jalan-jalan gitu kan, cuman sekedar ngobrol-ngobrol di angkringan atau di warung soto gitu kan, ternyata kalau sekarang ini saya temuin agak berbeda ya teman-teman. Mungkin karena memang saat ini orang tuh kalau seharian memang sibuk untuk pemenuhan kebutuhan hidup tiap individu, tiap keluarga gitu kan, dari pagi sampai sore, karena memang saat ini memang kondisi perekonomian tuh secara global kan bermasalah, termasuk Indonesia ya. Begitunya banyak orang yang bekerja keras dari pagi sampai sore, bahkan ada teman-teman saya juga yang pagi sampai sore nggak cukup, malam juga double kerja gitu kan. Sepertinya kemudian hal tersebut membuat orang-orang tertentu sepertinya kurang mengerti bahwasanya tentang informasi-informasi yang terkini gitu kan. Bahkan saya kalau ketika tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, banyak yang nggak ngeh gitu kalau nanti 2024 itu nanti ada pemilu gitu kan. Bahkan kalau di kampung-kampung tuh saya tanya-tanya, ketika saya sebutkan beberapa capres-capresnya gitu, kalau orang-orang tua itu banyak yang masih merasa asing gitu kan. Bahkan kan kalau kita lihat sepertinya hampir mustahil gitu kalau nggak mengenal gitu kan. Siapa yang nggak kenal Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto gitu kan. Oke lah kalau kemudian Anies Baswedan di kampung-kampung, di pelosok-pelosok mungkin belum begitu banyak yang mengenal gitu kan, karena beliau lebih terkenalnya kan di DKI Jakarta ya gitu kan. Tapi memang saya sempat kaget gitu kan, karena memang tampaknya memang sekarang ini juga kan selain itu generasi yang tua-tua atau sibuknya luar biasa, memang bekerja seharian untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang nggak seperti tahun-tahun kemarin ya teman-teman. Karena saya lihat sekarang ini kan banyak yang memang
kerjanya apa betul-betul ya. Ada teman saya yang memang biasanya kerja seharian, ternyata nggak cukup untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Ada juga kemudian lanjut kerjanya malam. Dan begitupun kalau kita lihat generasi muda saat ini ya, kalau saya main ke warung angkringan atau main ke warung soto gitu kan, saat ini orang tuh sibuknya semua sama media sosial mereka masing-masing. Biasanya kalau saya di samping itu ada warung pecel lele, warung soto, itu banyak pengunjungnya. Cuman pengunjungnya rata-rata pegang HP, rata-rata generasi muda sekarang ini, dan mereka sepertinya juga tertariknya hanya pada kesenangan mereka masing-masing gitu kan. Biasanya sih senangnya kalau kebanyakan kalau saya lihat kan game gitu kan. Sebagian kemudian hobi ini kayak ya hobi ya seperti hobi ke ternak ataupun hewan, seperti kalau saya biasa bikin video itu hobi di ayam ataupun merpati gitu kan. Mereka ini generasi yang juga main game, lebih senangnya ke hobi. Mereka kayaknya sibuk liatin media sosial mereka, atau mereka sebenarnya juga nggak peduli gitu kan, kurang ngerti tentang politik. Kalau kita ajak ngobrol juga nggak nyambung gitu kan. Dan sepertinya mereka ini jumlahnya besar ya yang seperti itu ya teman-teman gitu kan. Makanya saya selalu kalau jalan-jalan tuh ngobrol-ngobrol juga, kalau di kampung-kampung tuh sekarang memang yang generasi tua tuh malah justru memang kadang-kadang nggak gitu kan, nggak karena memang betul-betul ya sekarang orang-orang mulai tahun 2023 ini memang agak susah kalau untuk orang menengah ke bawah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya masing-masing. Tuh memang harus betul-betul kerja keras gitu kan. Saya seperti hari ini juga banyak yang kemudian skeptis gitu kan, nggak begitu ngurusi lah tentang politik tuh. Saya pikir kayaknya sekarang tuh banyak banget gitu kan. Kalau yang generasi mudanya kebanyakan yaitu mereka sepertinya aktif di media sosial. Tapi kalau saya lihat kebanyakan memang, kalau saya lihat kebanyakan mau di pedesaan, mau di kampung pedesaan, di pelosok juga rata-rata kalau anak mudanya itu kalau pegang HP di media sosial biasanya kebanyakan sekarang tuh main game ya teman-teman. Selain game biasanya mereka hobi itu biasanya ya kalau yang hobinya ayam, merpati gitu kan, yang dilihat ya konten-konten itu gitu kan. Dan banyak kan mereka juga kalau saya ajak ngobrol tentang politik gitu kayaknya nggak nyambung, nggak dianggap saya gitu kan gitu. Makanya sering saya bikin konten tuh sekitaran wawancara gitu kan, dan saya kaget gitu kan, karena memang ternyata sepertinya banyak juga yang calon pemilih capres di pemilu 2024 nanti juga sepertinya masih yang banyak potensi yang memang belum diambil maksimal oleh para capres-capres yang akan maju nanti ya. Banyak. Jadi kalau saya pikir memang kebanyakan mungkin survei itu mungkin di area perkotaan mungkin ya teman-teman. Saya juga kurang ngerti metodenya seperti apa gitu kan. Tapi saya rasa mungkin di area-area yang memang perkotaan yang mungkin lebih intelektualitasnya lebih tinggi gitu kan, daripada yang di kampung-kampung, di pelosok-pelosok gitu kan. Saya itu kemarin keliling-keliling kampung, saya sempat kaget gitu kan. Ternyata kesini tambah kesini ini banyak kalau orang kampung, orang pedesaan juga nggak begitu skeptis gitu kan. Responnya itu nggak begitu kayak dulu. Kalau dulu tuh sekitar 4-5 tahun atau 10 tahun yang lalu tuh orang si fanatismenya terhadap tokoh-tokoh tertentu itu luar biasa ya, loyalitasnya bahkan sampai tingkatnya militan gitu kan kalau dulu sekitar 10 tahun yang silam gitu kan. Kalau sekarang kayaknya memang udah agak berkurang banget ya memang, dua dekade terakhir ini kan saat ini itu kayaknya memang udah berkurang banget kayaknya apa ketertarikan orang kalau di kampung pedesaan tuh terhadap berita-berita yang berkaitan dengan politikan gitu kan. Nah terlepas dari itu teman-teman, makanya kalau saya bilang saya nggak begitu pesimis ataupun khawatir gitu kan kalau kemudian
berdasarkan survei bahwasanya Anies Baswedan itu posisinya selalu di nomor 3 gitu kan. Dan saya yakinkan kepada para pendukung Anies Baswedan ataupun langsung ke Bapak Anies Baswedan sendiri, nggak perlu khawatir itu kan. Nggak perlu khawatir, walaupun kalau kemudian itu diekspos terus, sepertinya juga hantamannya itu kena ya gitu kan. Seperti proses seseorang yang disugesti terus menerus beritanya itu, pesan yang disampaikan berulang-ulang dan kita tonton berulang-ulang, lama-lama ngena juga, mentalnya juga bisa kena. Makanya saya sepertinya juga beberapa tokoh dari partai-partai yang mengusung Anies Baswedan lama-lama sepertinya juga mulai ada yang kena ya gitu kan. Karena memang kemudian ada yang kemudian mendesak Anies Baswedan dengan segera menentukan cawapresnya. Kalau menurut saya penentuan cawapres itu betul-betul memang vital, memang sepertinya masih saling menunggu ya sampai mungkin menit-menit terakhir di bulan Oktober nanti gitu kan. Saya yakin ini memang saling masih menunggu gitu kan. Tapi terlepas dari itu, saya yakin kan sebetulnya yang tersentuh oleh survei-survei itu juga belum merupakan gambaran vital ya gitu kan. Dan memang masih besar peluangnya, banyak sekarang pemilih yang belum tersentuh gitu kan informasi-informasi yang ada tentang capres-capres ataupun pilpres 2024 nanti. Dan itu tentunya di area pelosok kampung dan pedesaan gitu kan. Saya rasa suara mereka pun nggak kalah pentingnya daripada suara-suara yang orang-orang akademisi, orang-orang yang berpendidikan gitu kan, yang memiliki intelektualitas tinggi gitu kan. Memang karena memang di dunia demokrasi ini satu suara gitu kan, suaranya orang yang profesor gitu kan, orang yang sekolah S3 gitu kan, dengan suaranya orang yang mungkin di pegunungan, yang di pelosok kampung, kemudian mungkin nggak sekolah, ketika nyoblos suaranya satu, suaranya sama gitu teman-teman. Makanya saya pikir masih terbuka lebar ya sampai bulan Oktober nanti gitu kan. Karena memang sepertinya saat ini malah justru beda dengan sekitar 10 tahun yang silam gitu kan, 5-10 tahun yang silam, ketika orang tuh sepertinya fanatismenya terhadap tokoh-tokoh tertentu, terus ketertarikannya tentang berita-berita politik itu sangat kuat. Kalau sekarang memang berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika jalan-jalan, banyak sih yang ketika saya wawancarai justru nggak mau lagi gitu kan. Kalau ngobrol politik nggak mau gitu. Ketika beberapa kali saya mau wawancara tuh nggak mau, karena memang sepertinya katanya udahlah gitu kan. Mereka merasa skeptis gitu kan, karena memang tampaknya banyak hal-hal yang mungkin menurut mereka gitu nggak sesuai yang mereka harapkan, atau mungkin kecewa gitu kan. Sekarang kayaknya banyak sekali gitu kan. Dan itu saya pikir untuk para capres yang akan berkompetisi di Pilpres 2024 nanti masih terbuka lebar ya gitu kan peluangnya gitu kan. Celah-celahnya masih terbuka lebar gitu kan, untuk menyentuh orang-orang yang saat ini memang nggak tersentuh gitu kan oleh pemberitaan dan informasi gitu kan. Karena mereka juga full ya kesibukannya kalau orang-orang sekarang ini kan. Begitupun untuk generasi-generasi milenial muda sekarang gitu kan, itu sepertinya juga agak susah kalau untuk kemudian dipengaruhi, karena memang tampaknya mereka sekarang memang nggak tahu ya, di media sosial itu seperti kecanduan gitu kan. Ya seperti kecanduan, orang tuh berjam-jam kalau saya lihat sampai aktif di media sosialnya itu utak-atik, biasanya kebanyakan game ya gitu kan, kebanyakan main game, kemudian lihat-lihat juga biasanya selain game juga biasanya dunia hobi yang mereka lihat gitu kan. Nah orang-orang yang seperti itu pun agak susah dipengaruhi gitu kan. Mereka pun kalau kita ajak ngobrol cerita tentang politik nggak nyambung, nggak dianggap gitu kan, nggak dianggap di warung, di tempat nongkrong. Orang tuh semua pegang HP, cuman memang arahnya kebanyakan kan sekarang kan lihat game, film yang dunia hiburan gitu kan, orang nyanyi gitu segala macem. Dan banyak kalau saya ajak ngobrol tentang politik banyak yang nggak nyambung gitu kan. Artinya memang kalau saya bilang kemudian di survei-survei itu selalu diposisikan Anies Baswedan untuk nomor 3 gitu kan, saya yakinkan ya teman-teman,
pada pendukung Anies Baswedan, saya nggak mengecilkan gitu kan, bukan saya terus membela buta Anies Baswedan gitu kan, fanatik buta Anies Baswedan. Saya bilang peluangnya masih besar sekali gitu kan, dan kita nggak tahu karena memang pendukung Anies Baswedan ini kan silent ya gitu kan, silent karena saya yakin pendukungnya yang profil pendukung pemilih Anies Baswedan di calon pemilih Anies Baswedan di Pilpres 2024 itu masih nggak terukur dan nggak tersentuh gitu kan, berdasarkan survei ataupun apa, saya pikir belum tersentuh gitu kan. Karena kalau kita lihat profilnya, pastinya pendukung pemilih calon pemilih Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti kemungkinan besar adalah profilnya sama dengan para pemilih Prabowo Subianto di Pilpres 2019 dan juga pemilih Partai Gerindra di 2019. Itu saya yakin sekali, dan saya pikir orang-orang yang memang dulu memperjuangkan Bapak Prabowo Subianto di Pilpres 2019 itu mereka ini ya, saya pikir memiliki kredibilitas, memiliki loyalitas, bahkan sampai militansi yang tinggi, sampai karena kita lihat kan dulu sampai kemudian sampai terjadi gesekan, korban jiwa gitu kan, untuk memperjuangkan Bapak Prabowo Subianto dulu di Pilpres 2019, dan kita nggak tahu, pastinya saya yakin jumlah mereka besar sekali gitu kan. Dan mereka saya pikir memiliki loyalitas, memiliki kredibilitas dan tingkat partisipasi yang tinggi gitu kan. Beda kayaknya kalau yang anak-anak muda sekarang kan memang tingkat partisipasinya saya yakin nggak tinggi gitu. Orang tuh sekarang nggak begitu tertarik ya, banyakkan ke saya kalau anak-anak muda sekarang dengan obrolan-obrolan politik gitu kan. Saya rasa walaupun mereka itu juga tingkat partisipasinya kurang, partisipannya kurang gitu kan. Tapi kalau saya lihat para pendukung profil Anies Baswedan yang kemungkinan gitu kan adalah para pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019, juga pemilih Partai Gerindra di 2019 tuh saya yakin mereka memiliki kredibilitas, loyalitas, tingkat partisipan yang sangat tinggi gitu kan. Ya bisa kita lihat lah sebetulnya, kayak contohnya ada partai-partai yang nggak begitu besar partainya, seperti Partai Keadilan, tapi kemudian di wilayah beberapa wilayah kayak seperti kemudian di Jawa Barat ya gitu kan, seperti kayak kemarin di Depok gitu kan, mereka selalu menang ya, calon-calon mereka sebagai calon wali kotanya gitu kan, mereka selalu menang karena memang sepertinya tingkat loyalitas, kemudian punya tingkat militansi yang kuat, terus bahkan mereka juga punya tingkat partisipan yang tinggi gitu kan. Artinya kalau mereka memang udah diniatin, pastinya hari H ada pemilu nggak ada alasan pasti mereka datang ke tempat, karena itu memang tingkat loyalitasnya sangat tinggi. Dan ini yang memang sebetulnya nggak terukur ya, saya yakin ini variabel yang nggak diukur gitu kan, nggak terukur gitu kan. Artinya saya pikir buat teman-teman simpatisan pendukung Anies Baswedan nggak perlu berkecil hati gitu kan, masih terbuka lebar gitu kan di peluangnya. Dan saya sendiri untuk Bapak Anies Baswedan juga saya pikir nggak perlulah khawatir gitu untuk Bapak Anies Baswedan, khawatir kemudian ada yang diberitakan cawe-cawe lah, turut campur tangan, berpihak, seperti itu nggak perlu, karena memang saya yakin kalau memang sudah suratan takdirnya, memang suratan tangannya Anies Baswedan untuk win di 2024 nanti, cukup berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mau menghambat nggak akan bisa gitu kan. Ketika karunia itu mau datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja sama untuk menghadang daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya tersebut, nggak akan bisa gitu kan. Dan itu tetap salah satu pedoman yang saya yakinin. Oke, itu teman-teman, akhir kata siapapun nanti yang menang terpilih di Pilpres 2024, baik itu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto atau Anies Baswedan, saya pikir kita sebagai supporter tepat yang baik mendukung ya teman-teman, dan menganggap bahwasanya, yakinlah bahwasanya yang terpilih di 2024 nanti mereka adalah hasil terbaik bangsa, dan juga mereka adalah putra terbaik bangsa. Oke, gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Omah Kayu, Yogyakarta. Yuk.